Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanang Med berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke bab 3.7, yaitu mengenai subbab pertama ya, aturan sinus dan identitas trigonometri. Nah, cuman identitas trigonometri ini yang kita bahas ada beberapa saja yang nanti akan dilanjutkan di kelas kedua atau di kelas 11 kita ya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama. Aturan sinus. Nah, di sini terdapat aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan. Ingat, kata kuncinya adalah berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Tentu yang kita bahas adalah segitiga. Jadi, nah berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, nah ini saya sudah punya segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Nah, nilai yang sama maksudnya bagaimana? Nah, ini saya ada dua buah segitiga, tapi segitiganya sebenarnya cuma satu, hanya saja saya buat garis tinggi. Jadi ini garis tinggi ya. Nah, ini ada siku-sikunya, di sini juga sama, saya buat garis tinggi, masih segitiga yang sama. Nah, kita cari tahu apa sih maksud dari kalimat di atas. Nah, kita misalkan segitiga yang pertama, ini segitiga pertama ini, kita lihat segitiga yang pertamanya, kita misalkan ini T lah, tingginya kita anggap T. Nah ini, oke, kita anggap T. Berarti yang kita fokuskan adalah fokus kepada segitiga A, C, D. Nah segitiga CD yang ini ya. Berarti kalau misalkan saya punya sudut di sini, sudut A ya, sini, ini anggap ini A, maka saya punya nilai kalau saya mau mencari sin, nah sin A atau sin dalam hal sini A ya, sudut yang A, sin A. Nah ini, jadi kita anggap ini adalah sin A. Jadi kan kalau penulisan sudut itu kan saya sudah pernah menginformasikan penulisan sudut itu bisa dibuat 3 huruf atau 1 huruf. Kalau dianggap 2 huruf, 3 huruf berarti sin CAD. Nah, sudutnya di sini. Ini yang dibahasnya. Ini yang kalau kita 3 huruf. Nah, jadi yang difokuskan adalah titik tengahnya nih, A. Nah, kalau 1 huruf berarti ya sin A saja. Sin A, ingat, sin itu kalau misalkan kita sudut ini depan, maka T itu adalah depan. Depan dibagi dengan samping, maka T dibagi dengan B. Ini ya. Berarti saya sudah punya nilai sin A sama dengan T per B. Kalau saya mau mencari T-nya saja, maka T-nya saya buat di sini. Maka yang lainnya saya hilangkan atau saya pindahkan ya. Kita kali silang, maka jadinya B dikali dengan sin A. Nah, jadi kita sudah punya nih persamaan pertama. Nah, kalau kita seandainya menggunakan segitiga yang lain, misalkan segitiga yang saya ambil adalah segitiga sebelahnya berarti ya. Berarti kita fokus ke segitiga CBD. CBD ya, ini CBD segitiga yang di sebelahnya. Maka kalau saya menggunakan sin B, sin B, B berarti yang di sini ya, atau sin CBD. Nah, hurufnya dari mulai dari kecil itu adalah depan. Nah, ini berarti jadi depan. Nah, A-nya berarti jadi samping. Maka depan per samping, maka A. Jadi kalau saya mintakan mencari nilai T-nya, maka adalah A dikali dengan sin B. Nah, ini udah dapat juga. Jadi sekarang saya punya dua persamaan. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama, ternyata yang kita bahas adalah tingginya. Berarti sebenarnya yang kita bahas adalah tinggi itu sendiri. Jadi kita anggap tinggi sama dengan tinggi. Jadi persamaannya. Maka bisa kita buat rumus B, kita substitusikan ya. Sin A sama dengan A sin B. Nah, seperti ini. Kalau seandainya saya maunya A dengan A, A dengan sin A, B dengan sin B, maka ini kita bagi. Maka yang
ini sin B-nya kita pindahkan ke kiri, yang sin A kita pindahkan ke kanan. Tapi ini kan karena ini perkalian, maka kalau pindah jadi pembagian. Maka jadi A per sin A, kemudian yang ini B per sin B. Nah, inilah persamaan yang dimaksud dalam soal. Jadi, sudut yang berhadapan itu dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Nah, ini salah satu penjelasannya. Oke, kalau seandainya saya mau menggunakan segitiga yang lain, nah segitiga yang lain misalkan, berarti kita lihat kita warnanya biru dulu ya. Nah, ini berarti bisa kita gunakan yang lainnya adalah ini ya, segitiganya kita lihat. Segitiganya fokus ke segitiga BCE. Nah, yang paling atas nih. Berarti BCE, segitiga BCE yang atas ya. Nah, segitiga BCE, segitiga yang atas, maka ini kita anggap T juga. Nah, T. Nah, untuk membedakannya, ini T-nya saya beri warna biru. Maka, kalau ini segitiga siku-siku, maka kalau kita misalkan cari sin C, nah ini sin C. Nah, karena kita menggunakan aturan sinus, maka di sini kita menggunakannya sinus. Maka sin C sama dengan sin adalah depan dibagi dengan samping, maka depannya adalah T, sampingnya adalah A. Dengan cara yang sama, maka didapat T adalah gitu ya. Nah, ini C adalah A dikali dengan sin C. Nah, terus kita juga bisa lihat segitiga sebelahnya, berarti segitiga ABE. Maka kalau saya mau menggunakan sin A, nah ini sin A, maka depan dibagi dengan samping. Maka depannya adalah T, sampingnya C. Nah, kalau kita minta nilai T saja, jadinya C dikali dengan sin A. Nah, seperti tadi halnya, maka ini adalah T dengan T karena sama-sama T. Nah, ingat ya, T yang di sini warna merah dengan T yang warna biru berbeda. Makanya saya bedakan dengan warna. Oke, berarti A dikali dengan sin C akan sama dengan nilainya C dikali dengan sin A. Nah, seperti halnya tadi, maka ini bisa kita bentuk juga. Nah, kalau C dengan sin C, maka C sin C dibagi ya. Kemudian A dengan sin A. Nah, dilihat di sini. Nah, di sini ada kesamaan. Kesamaannya, nah, baik persamaan satu maupun persamaan kedua yang akhirnya di aturan sinus ini sama-sama punya A sin A. Berarti dengan kata lain, kalau A per sin A sama dengan B per sin B, maka A per sin A ini sama dengan C per sin C. Dengan kata lain, B per sin B pun sama dengan C per sin C. Sehingga kita bisa buat kesimpulan. Nah, kita bisa buat ambil kesimpulan dari aturan sinus ini. Maka kalau A per sin A itu akan sama dengan nilainya B per sin B, juga akan sama dengan nilainya C per sin C. Nah, itu ya. Nah, untuk perkara kita tahu mana A, B, C-nya, ya ini. Kalau misalkan saya punya segitiga, kita ambil segitiganya, kita buat baru lah. Segitiganya seperti ini. Nah, ini saya tulis A, kemudian ini B, kemudian ini C. Nah, untuk mendapatkan nilai yang ininya, apa namanya? Sorry sebentar. Oke. Nah, untuk mendapatkan panjangnya, maka ini A, kalau A-nya di sini, maka ini adalah panjang A kecil. Jadi di hadapannya ya. Jadi kalau B ini, maka B kecilnya di sini. Kemudian C-nya, maka C kecilnya di sini, gitu ya. Nah, ini buat perbandingan. Tapi tidak melulu harus A, B, C. Bisa saja nanti P, Q, R. Jadi kalau P kecil persen P besar, Q kecil persin Q besar. Terus kalau R kecil persin R besar gitu. Jadi aturannya seperti itu. Jadi ini aturan secara umumnya. Nah, inilah yang disebut sebagai aturan sinus. Oke. Semoga paham sampai di sini. Kita maju ke soal ya. Contoh soal.
untuk mendeskripsikannya. Kita lihat di sini saya punya beberapa soal. Contoh soal yang pertama, saya membuat sebuah segitiga dengan sudut A-nya 45 derajat, sudut B-nya 60 derajat, sudut C tidak diketahui, panjang BC-nya adalah 4. Nah, yang ditanyakan yang soal yang pertama, tentukan panjang sisi AC. Nah, sisi AC berarti yang bawah. Berarti kalau ini bisa dilihat, AC adalah B ya, B kecil. Nah, ini karena huruf B besar. Sini C kecil dan di sini adalah A kecil. Jadi A kecilnya nilainya adalah 4. Dengan menggunakan aturan sinus, maka nomor 1 bisa kita jawab A per sin A, berarti A per sin A besar itu nilainya karena yang dicari adalah B, berarti B per sin B. Maka dengan kata lain kita bisa memsubstitusikan nilainya adalah A-nya adalah 4 karena sudah tahu sin A, berarti sin 45 derajat sama dengan B-nya dicari per sin 60 derajat. Nah, ini baru kita masukkan nilainya, berarti 4 per sin 45. Saya harap kalian sudah paham ya nilai untuk sudut istimewa. Nah, berarti nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian B yang ditanyakan per sin 60, berarti setengah akar 3. Nah, ini bisa kita coret setengahnya ini. Kiri dan kanan bisa saling mencoret ya. Kemudian kita kali silang. Nah, kita kali silang, maka didapat 4 dikali dengan akar 3 dibagi dengan akar 2. Itu nilainya adalah B. Sampai di sini pun sudah benar sebenarnya. Tapi jarang sekali dalam soal jawabannya dalam bentuk bawahnya adalah atau penyebutnya dalam akar. Jadi harus kita rasionalkan. Jadi dibiasakan menggunakan rasional. Jadi rasionalnya, nah berarti dirasionalkan ya, dirasionalkan. Berarti 4 akar 3 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Jadi merasionalkannya dengan menggunakan penyebutnya. Sama dengan atas jadi 4 akar 6 karena yang bisa dikalikan hanya dalam akar. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi per 2. Jadi kita bisa sederhanakan 4 dibagi 2 adalah 2. 2 akar 6. Nah, jadi panjang dari B adalah 2 akar 6. Satuan panjang. Karena satuannya tidak ada. Jadi disebut satuan panjang. Jadi kita sudah dapat untuk menjawab soal nomor 1. Bagaimana kalau kita menjawab soal berikutnya, yaitu di soal untuk yang nomor 2. Tentukan panjang sisi AB. Nah, panjang sisi AB berarti yang ini. Nah, sementara kita belum ada sudutnya yang di sini. Nah, ingat ya, yang perlu kalian ingat adalah jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut C-nya dari mana kita bisa dapat sudut C-nya? Berarti 180 derajat dikurang 45 derajat, kemudian dikurang 60 derajat. Jadi kita dapat 180 dikurang 60 saja 120 atau 45 tambah 60 sama 105. Berarti sisanya adalah 75 derajat. Nah, ini. Jadi kita sudah dapat sudut C-nya 75. Jadi bisa kita tuliskan di sini 75 derajat. Nah, di sini ada rumus bantu sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A dengan sin B. Ini perkalian ya. Nah, ini rumus ini adalah salah satu dari rumus identitas trigonometri, yaitu sudut penjumlahan. Nanti juga ada sudut pengurangan. Kemudian setidaknya kalian memahami inilah salah satunya. Nah, ini kan beberapa soal yang lalu pun saya memberikan rumus bantu ini ya. Berarti kita cari tahu dengan menggunakan rumus tersebut untuk menjawab soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 saya tulis di sini. Jawab nomor 2. Oke. Dengan aturan sinus, maka kita bisa cari tahu nilainya, yaitu terserah mau pakai yang mana saja. Misalkan saya mau pakai yang terhadap yang A atau terhadap yang B, hasilnya sama saja.
Berarti aturannya kita buat adalah berarti A per sin A akan sama nilainya dengan C per sin C besar, gitu ya. Berarti ini bisa kita cari tahu. Nah, A-nya adalah 4. Sin A-nya itu adalah sin 45. Nah, 45 derajat. Kemudian C-nya ditanyakan per sin C-nya adalah sin 75 derajat. Nah, ini sin 75. Biasanya kalau si pembuat soal, kalau misalkan soalnya dalam pilihan berganda, jarang sekali bentuknya di akar-akar dan sebagainya ya. Jadi biasanya dikasih nilai berapa ataupun tidak dirubah. Jadi jangan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan seperti ini. Nah, dari mana tahu kita nilai dari sin 75? Nah, ini seperti yang tadi. Sin 75 kita sudah pernah belajar. 75 itu adalah penjumlahan dari sin 30 dengan 45 ya. Nah, ini sin 30 tambah 45. Oke, bisa juga kalian 45 tambah 30. Nah, kenapa kita menggunakan 30 45? Karena ini adalah sudut dari istimewa. Jadi sin 30 tambah 45 itu berarti kalau dirumuskan jadinya sin 30 dikali dengan cos 45 ditambah dengan cos 30 ya, urutan, kemudian dikali dengan sin 45. Jadi 30 45 30 45. Kalau dikembalikan sin cos sin. Maka sin 75 sama dengan nilainya adalah, nah ini sin 30. Nah, sin 30 ini nilainya adalah setengah, berarti 1/2 kali si cos 45 adalah setengah akar 2. Kemudian ditambah cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 6, setengah akar 3 ya. Kemudian sin 45 itu sama dengan cos 45, yaitu setengah akar 2. Jadi kalau kita lihat ini adalah 1/4 akar 2. Nah, setengah kali setengah kan 1/4. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Jadi ini nilai dari sin 75 adalah 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Jadi jangan diapa-apain dulu. Atau bisa juga kalian tulis dalam bentuk 1/4 dalam kurung ini difaktorkan akar 2 ditambah dengan akar 6. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat nilainya adalah berarti 4 per setengah akar 2 ya, sin 45 sama dengan C dibagi dengan 1/4 sin 75 adalah 1/4 akar 2 ditambah dengan akar 6. Nah, ini. Kemudian bisa kita sederhanakan, nanti dulu kita kali silang boleh juga, atau mau disederhanakan sekaligus juga nggak masalah. Misalkan saya mau menyederhanakan, maka ini saya bagi, nah ini setengah sama 1/4. Nah, kalau bingung, 2-nya saja, nih 2 dibagi 2, 1, 4 bagi ini 2, berarti 2. Berarti ini nilainya 1/2 ya, karena letaknya di bawah, bukan jawabannya 2. Maka kalau kali silang, berarti 4, nah dikali setengah, nah dalam kurung akar 2 ditambah dengan akar 6. Dibagi dengan akar 2. Jangan lupa ada akar 2-nya di bawah. Sama dengan nilai C. Nah, sampai di sini baru kita sederhanakan. 4 sama 2. Nah, ini kan dapatnya 2. Berarti 2 dalam kurung akar 2 ditambah dengan akar 6 per akar 2. Nah, ini dalam hal ini adalah merasionalkan, harusnya dirasionalkan. Tapi sebenarnya bisa kita bagi langsung saja, nggak masalah. Kayak ini akar 2 dibagi akar 2 kan 1. Nah, ini kalau dalam penjumlahan semua harus dibagi, kecuali ini kan perkalian. 2 terhadap akar 2 ditambah akar 6 kan dalam kurung, ini namanya perkalian. Jadi dipilih salah satu kalau pembagian. Atau, nah kalau penjumlahan yang ini akar 2 ditambah akar 6, nah ini namanya penjumlahan. Nah, ini kalau dibagi itu harus semuanya diikut dibagi. Jadi 2 dalam kurung akar 2 dibagi akar 2 itu 1. Karena akar 1 itu ya 1, nggak ngaruh ya. Nah, akar 6 dibagi akar 2, berarti 6 bagi 2, 3. Masih menyisakan akar, ingat itu. Maka jawabannya adalah 2 dalam kurung 1 ditambah akar 3, yaitu panjang dari nilai sisi C. Nah, ini. Jadi cara menjawabnya seperti ini. Jangan lihat prosesnya yang panjang ini, tapi ini adalah pengetahuan. Jadi yang buat kalian harusnya lebih semangat lagi untuk mencari tahu nilai ini. Oke? Kita lihat ke soal berikutnya. Nah,
kita lihat di soal jawab nomor 3. Pada segitiga ABC, jika diketahui A-nya 8, nah B-nya adalah 4 akar 2. Nah ini untuk lebih jelas kita gambar saja yang baru segitiganya. Nah ini berarti ini A, ini B, C. Jadi nggak selalu A, B, C, tadi terserah kalian menuliskan, tapi lebih baik menuliskannya seperti ini. Jadi kita seragam gitu ya. Berarti A, maka nilai A-nya di atas. Nah gitu kita gunakan warna yang berbeda lagi. Oke, kita warna merah kembali. Nah, berarti A-nya di atas ya, berarti ini A, kemudian B-nya di sini, dan C-nya di bawah. Oke, A-nya ada nilainya 8 cm, kemudian B-nya ada 4 akar 2 cm, kemudian sudut A-nya 45 derajat. Oke, kemudian maka sudut B-nya berapa? Nah, berarti yang ditanya adalah sudut B yang di sini. Kita menggunakan aturan sinus kembali dengan cara yang sama juga, tanpa menuliskan lagi rumusnya, kita langsung saja. Berarti A-nya A per sin A berarti sin 45 derajat. Oke, sama dengan B. Nah, B-nya adalah 4 akar 2 per sin B berarti sin B. Nah, ini berarti ini bisa atas bisa saling membagi ya, atas dengan atas bisa saling membagi biar sederhana, dapatnya 2 di sini. Berarti 2 per sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan akar 2 per sin B. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan silang, maka jawabannya jadi 2 dikali dengan sin B sama dengan, nah ini setengah akar 2 dikali dengan akar 2. Nah, perlu kalian pahami, akar 2 dikali dengan akar 2 itu adalah akar 4 atau 2 langsung lah. Jadi kalau akarnya nilainya sama, kayak misalkan akar 3 dikali dengan akar 3 ya 3 jawabannya. Nah, ini berarti bisa saling coret. Nah, ini sama-sama, nah, jadi nilainya 1, jadi 2 sin B itu adalah 1. Nah, berarti sin B sama dengan 1 dibagi 2, karena kanan dibagi kiri. Nah, sin berapa yang hasilnya setengah? Nah, sin B sama dengan sin yang hasilnya setengah adalah sin 30 derajat. Jadi dengan kata lain, B adalah nilainya adalah 30 derajat. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan, maka sudut B besar dari sudut B nilainya adalah 30 derajat. Oke. Sampai di sini kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 4. Di sini ada nomor 4, tentukan nilai X derajat, Y derajat, dan AC dari soal yang disajikan. Jadi kita ada 2 soal. Nah, ini berarti yang menentukan yang pertama adalah menentukan sudutnya. Karena yang paling gampang kita menentukan sudut dengan aturan sinus. Nah, ini berarti adalah C-nya, dan ini adalah A, kemudian ini adalah B kecil gitu ya. Dengan aturan sinus yang pertama, kita kalau mau menentukan sudut X-nya, kita belum bisa, karena panjangnya belum ada. Maka kita bisa paling gampang adalah menentukan nilai Y, karena Y ada sisi ya. Berarti bisa kita cari tahu adalah A per sin A, berarti 8 akar 2, tanpa menulis rumus kembali ya. Sin 45 derajat sama dengan C per sin Y. Nah, sin C lah atau Y sama nggak masalah. Jadi kita bisa, ini nilainya adalah C-nya adalah 8 ya. Nah, 8. Kemudian ini bisa saling coret. Nah, ini dapatnya 1. Nah, oke. Berarti 4 kok 4? Akar 2, sorry. Tiba-tiba 4. Nah. Oke, kita hapus dulu. Oke, akar 2 ya. Berarti di sini adalah akar 2 per sin 45 adalah setengah akar 2 juga, sama dengan 1 per sin C. Nah, ini akar 2 bisa dihilangkan. Nah, ini dapatnya 1 juga berarti. Nah, ini kan berarti kalau 1 dibagi dengan setengah sama aja 1 dikali 2 per 1, berarti 2 ya. Berarti 2 sama dengan 1 per sin C. Nah, ini bisa tukar tempat saja lah. Berarti sin C sama dengan
1/2. Nah, oke. Berarti sin berapa yang hasilnya setengah? Nah, tadi kan sudah ada ya pembahasannya. Sin C yang hasilnya setengah adalah sin dari 30 derajat. Sehingga kita C derajatnya adalah, jadi sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, sudut C itu tadi, sudut C adalah sudut Y, punya Y. Maka dengan kata lain, ini sama saja dengan Y derajat. Jadi Y derajat adalah 30. Jadi kita sudah dapat untuk yang Y-nya. Nah, kita sudah dapat untuk Y, untuk mendapatkan X, itu kita menggunakan sudut segitiga saja. Jadi sudut segitiga kan jumlahnya 180. Berarti X derajat bisa dihitung dengan cara 180 derajat dikurangin 45 derajat, yang ini ya, 45. Kemudian dikurang 30 derajat dari hasil yang kita dapat tadi. Maka X derajatnya sama dengan 70, ini 45 tambah 30, 75. Berarti 105 derajat. Nah, ini kita sudah punya sudutnya, jadi 105 derajat. Ya, kemudian yang terakhir adalah kita mencari panjang sisi C, berarti yang B ini sendiri. Berarti bisa kita menggunakan aturan sinusnya. Oke, kita cari, nah ini cari AC. Cari AC, oke. Cari panjang AC. Jadi kalau ada tanda bar di atas itu namanya panjang, jadi besar panjangnya. Berarti kita cari tahu yang mana saja hasilnya sama. Misalkan saya mau menggunakan C, nah berarti dalam hal ini 8 per sin 30 ya. Nah ini yang tadi kita cari, per B dibagi dengan sin 105 derajat. Nah, kita punya sin 105. Padahal kita tidak tahu nilainya berapa. Nah, ini bisa menggunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus tadi di soal nomor 2 ya. Berarti mengacu tadi, maka sin 105 derajat itu sama saja nilainya dengan sin berapa nih? 105 itu berarti 60 ditambah 45 derajat. Nah, ini boleh. Atau kalian bisa menggunakan aturan sebelumnya di KD 3.6. Jadi sin 105 itu sama saja dengan sin 180 dikurang 75 derajat gitu ya. Berarti ini sama saja nilainya karena ini termasuk di KW di kuadran 2. Nah, kuadran 2 maka positif ya nilai sin. Nah, ini kan dari awal sin. Maka nilainya sama saja sin 75. Nah, sin 75 tadi kita sudah mencari. Jadi nilainya 8 dibagi sin 30 adalah 1/2 atau setengah. B per sin 75. Sin 75 tadi kita adalah 1/4 akar 2 ditambah dengan akar 6. Nah, ini ya. Nah, kita kali silang saja dulu kalau kalian bingung. Nah, pembagiannya, maka kalau 8 dikali dengan 1/4 akar 2 ditambah dengan akar 6, nah sama dengan B dibagi setengah ya, setengah dikali dengan B. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini dapatnya 2. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat, kalau ini kan perkalian 1/2 dikali B, lawannya berarti pembagian. Berarti dibagi setengah sama aja dikali dengan 2. Maka 2 dikali dengan 2 yang di atas dapatnya 4. Berarti 4 dalam kurung akar 2 ditambah dengan akar 6. Nah, ini nilainya. Sentimeter ya, satuannya sentimeter. Jadi nilai B atau panjang AC adalah 4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6 cm. Demikian pembahasan kita mengenai aturan sinus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, tetap berbagi, tetap menginspirasi bersama Mr. Namet berbagi menginspirasi. Berbagi untuk menginspirasi. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.